Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat di sini. Kakak harap adik-adik dan seluruh keluarga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Gimana Paskah kemarin? Seru ya? Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita puji Tuhan Yesus setinggi-tingginya langit. Karena Yesus sayang kita semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Terima kasih adik-adik untuk pujiannya. Mari kita buka ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Berkatilah kakak-kakak sekolah minggu yang melayani dan juga adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, agar kami semua dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk diambil Alkitabnya. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Sudah ketemu adik-adik? Yuk kita baca secara perlahan. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Itulah ayat hafalan untuk minggu ini adik-adik. Kira-kira apa hubungannya dengan ceritanya ya? Yuk kita cari tahu. Silakan kakak. Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita akan lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan membaca bacaan dari Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Yuk adik-adik, Alkitabnya dibuka, kita akan membaca bacaan dari Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Sudah dibuka adik-adik? Yuk, kita akan baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Adik-adik, apa yang kamu lakukan jika kamu sedang kangen dengan seseorang? Saat bertemu dengan orang tersebut, pasti kamu ingin langsung memeluknya. Tapi bagaimana jika orang tersebut menolak untuk dipeluk oleh kamu? Pasti kamu merasa sedih, bukan? Karena orang tersebut tidak mau dipeluk oleh kamu. Tapi saat Tuhan Yesus melarang Maria untuk tidak memeluk dia, Maria tidak merasa sedih. Jadi gini ceritanya. Ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria tidak langsung mengenali ia sebagai Tuhan Yesus. Namun ketika Tuhan Yesus memanggil Maria, ia baru menyadari bahwa ia Tuhan Yesus. Ketika Maria menyadari bahwa orang yang ditemukan itu adalah Tuhan Yesus, ia menjadi sangat senang sekali. Dan sekali lagi, ia langsung mau memeluk Tuhan Yesus dan memastikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup. Namun, saat itu Tuhan Yesus melarang Maria untuk menyentuh dirinya. Karena oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus dijadikan perantara antara kita dan Bapa. Perantara itu apa sih, Kak? Perantara itu adalah orang yang menyampaikan pesan seseorang kepada orang lain. Contohnya, ketika kamu ingin dibelikan mainan oleh Papa, kamu malah bilang ke Mama untuk dibelikan mainan. Nanti, Mama yang akan menyampaikan ke Papa untuk membelikan mainan buat kamu. Itu contohnya dari perantara adik-adik. Nah, pada saat itu, orang Yahudi meyakini bahwa Imam Agung adalah perantara kita dan Bapa. Namun, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi Imam Agung bagi kita. Atau perantara kita ketika kita ingin berbicara kepada Bapa. Ketika seseorang ingin ditabiskan menjadi imam besar Yahudi, ada peraturan yang mengatakan bahwa ia tidak boleh disentuh selama 7 hari. Supaya apa? Supaya ia benar-benar bersih. Jadi, ketika Yesus melarang Maria untuk menyentuh dirinya, itu bukan berarti karena Tuhan Yesus tidak mau dipegang-pegang atau karena Tuhan Yesus nggak tahu kalau Maria kangen. Tapi, karena Tuhan Yesus mengikuti aturan untuk menjadi imam agung kita. Jadi hubungannya dengan kita sekarang apa ya, Kak? Kalau kamu ingin berbicara dengan Bapa, tidak perlu repot lagi mencari imam besar ke Israel. Namun, kamu cuma perlu mengakhiri doamu dengan berkata, "Aku berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Jadi, kamu gak perlu repot-repot deh cari imam besar. Gampang kan kamu bicara dengan Bapa melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik kan, mau bicara dengan Bapa, kita gak perlu jalur yang macam-macam. Kamu cukup menyampaikan doa kamu kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Kamu sudah mengerti kan sekarang? Selamat melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Kita akan lanjut untuk melakukan aktivitas. Silakan kakak. Terima kasih kakak. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapa yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai perantara antara Bapa dan kita. Makanya kamu bisa berdoa kepada Bapa di surga lewat atau di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu aktivitasnya hari ini tentu saja tentang doa. Buat kamu yang bisa menulis, kamu akan menulis sesuatu yang saat ini sangat ingin kamu sampaikan kepada Bapa. Mungkin terima kasih, atau mungkin ucapan syukur, atau mungkin suatu permohonan, apa aja deh kamu bisa minta kepada Bapa melalui atau di dalam nama Tuhan Yesus. Ditulis ya di bagian ini. Sedangkan kamu yang saat ini masih belum bisa menulis, gak apa-apa, tenang. Kamu boleh cari di majalah atau di mana aja deh, sesuatu yang sangat ingin kamu minta kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Kamu gunting, kamu tempel di bagian ini supaya kamu juga ingat, aku bisa minta segalanya kepada Bapa, aku bisa menyampaikan segalanya kepada Bapa, aku bisa mengadu segalanya kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Bisa kan? Pasti bisa. Jangan lupa foto ya.
Kak Grace dan kakak-kakak sekolah minggu menunggu foto-foto kamu. Oke, sekarang kita mau lanjut. Silakan kakak. Terima kasih Kak untuk aktivitasnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah perantara kita dengan Bapa di surga. Jadi kalau kita menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga, diakhiri dengan kata di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa di surga. Adik-adik boleh mentransfernya ke sini atau memasukkannya ke dalam amplop. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi perantara kami dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah adik-adik, pekerjaan orang tua adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggu, serta kesehatan dan pertumbuhan rohani kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.